Oh, halo YouTube, selamat datang ke channel Part TV. Nggak terasa udah mau masuk sekolah lagi. Dan ya, saya bakalan pergi lagi kita. Atau senang atau sedih lah. Balik lagi ke rutinitas 6 jam duduk diem, mantengin device seharian sambil dengerin materi pelajaran dari guru. Well, bukan maksud gimana-gimana, tapi ya kayaknya sih sampai akhir tahun 2021 kita bakal kayak gitu terus. Butuh mujizat banget kalau misalnya kita bisa masuk biasa lagi di sekolah. Apalagi sekarang angka COVID-nya balik tinggi-tingginya. Tapi ya udahlah. Kayaknya kita PJJ lagi. Tapi gadget atau device apa sih yang paling cocok buat PJJ? Gue udah bikin beberapa perbandingan, karena kalau misalnya gue nggak banding-bandingin, ini bukan tentang mending series. Jadi ada 3 kriteria utama di sini. Yang pertama, device-nya bisa kita pakai buat multitasking, dan selama dipakai buat multitasking itu nggak lewat atau nge-lag. Kayak udah jelas sih. Sering banget kalau misalnya gue sama anak-anak di sini kalau lagi Zoom atau Google Meet sekolah, lagi diterangin materi, tiba-tiba gurunya ngelempar pertanyaan dan kita suruh cari di Google. Kalau misalnya lagi ulangan sih, satu tab buka soal, tab lain buka jawaban. bukan sih cari jawaban. Jadi gue rasa peran device yang bisa multitasking ini penting banget. Yang kedua, kalau misalnya kita mau multitasking, kayaknya lebih enak kalau view screen-nya itu luas atau lebar ya. Gak usah repot gonta-ganti tab, atau kita minimize, kita atur size-nya, atau segala macam lah. Emang sih kalau misalnya kita cuma dikit tapi nggak ribet. Tapi kalau misalnya lagi presentasi di kelas, pas lagi Google Meet tuh repot banget, harus buka file presentasian kita, terus nge-mute mic di Google Meet-nya, pokoknya ribet deh lah ya. Jadi kriteria kedua ini ya punya layar tambahan, dan kriteria terakhir, device yang kita pakai harus bisa bertahan kurang lebih 6 jaman buat sekolah lah. Karena gue ngerasa kalau misalnya lagi Google Meet tanpa sekolah terus kita sambil ngecas itu kayaknya nggak enak banget lagi nulis. Jadi kagak ketahan kabel cas. Kalau misalnya suruh on cam nggak bisa luas juga gara-gara ada kabel cas-casan. Tapi device apa aja sih yang dipakai sama PJJ? Well, kalau gue dengar dari omongan teman-teman gue, yang pasti paling dasar itu HP. Itu basic banget, semua orang punya HP. Nggak mungkin orang zaman sekarang nggak punya HP. Cuma kalau misalnya orang Google Meet pakai HP atau tab, pasti punya batasan. Batasannya itu ya kalau misalnya kita pakai terus-terus sambil cas, baterainya bakal kembung. Kalau udah kembung udah deh rusak. Terus kalau misalnya kita pakai sama ngetes juga suka panas layarnya, jadi ganggu lah kenyamanannya. Dan satu lagi, rata-rata HP yang bisa dipakai buat PJJ itu keluaran 2016 ke atas. Kayak HP gue yang lama tuh Lenovo A2010 itu nggak bisa dipakai buat Google Meet sama sekali. Bisa sih dipakai tapi langsung keluar. Mungkin karena faktor RAM-nya cuma 1 GB. Yang kedua, ada laptop device. Ada beberapa orang pakai laptop. Untuk yang pakai laptop ini sih udah kelasnya intermediate atau menengah lah ya. Dan bisa dibilang standar minimal buat PJJ, karena kalau ada laptop kita bisa multitaskingnya lebih gampang lah daripada HP. Nggak perlu khawatir lagi kalau salah baterainya cepat habis atau device cepat panas. Kalau kita niat, laptopnya itu bisa kita tambahin headset kayak punya gue ini yang udah include sama mikrofon. Jadi kalau misalnya lagi Google Meet, suara gue jelas dan bisa ngedengerin guru lebih baik. Munafik sekali saya. Harusnya sih sekarang orang-orang udah bisa lah beli laptop, karena harga laptop sekarang 4 jutaan itu udah hampir sama sih kayak HP, kecuali bandinginnya sama HP entry level lah, itu jelas bedanya jauh banget. Terakhir ada komputer. Ini sih udah standar tertinggi device buat PJJ, karena kalau punya komputer rata-rata orang suka pakai komputer rakitan atau minimal udah di custom sedikit lah, RAM mungkin ganti VGA card. Dan kalau misalnya udah di custom gitu, CPU-nya pasti bakalan gampang banget buat multitasking.
Tapi kalau misalnya si komputer itu punya dual monitor, itu udah enak banget buat satu monitor buat main game, satu monitor buat PJJ. Tapi kalau misalnya kita mau kayak gitu, kita harus siap-siap ngeluarin budget yang nggak sedikit buat si komputer ini. Jadi apa kesimpulannya? So, kalau kita mau ikut PJJ tapi budget kita lo pakai HP aja, itu udah cukup banget. Mungkin kalau misalnya ada budget tambahan buat beli baterai atau beli kuotanya aja. Buat yang advance mungkin atau lanjutan bisa kayak gue ini, pakai laptop sama HP. Jadi kalau misalnya presentasi, bisa laptopnya bisa tetap fokus presenting, terus laptopnya bisa buat audio atau ngomong. Terakhir buat para sultan, bikin aja udah PC, atau lu semua yang udah punya PC udah beli monitor satu lagi. Dan kalau misalnya ada yang mau ngeliat video rakitan PC yang cocok buat PJJ, linknya ada di deskripsi ya. So itu aja video kita kali ini. Kalau suka dislike, kalau nggak suka share ke teman-teman kalian yang mau ngerakit PC buat PJJ tapi belum dapat device yang pas. Mungkin tunjukkan di video ini, pencet tombol subscribe sama notifnya. And selamat kembali ke realita. Bye.